Buat yang bilang HP ini tergolong mahal, menurut gue itu masalah perspektif aja sih. Karena dengan feel premium dan ketika lo nyobain sendiri, lo bisa tahu bagaimana sebenarnya handphone ini tuh value for money banget. Halo semuanya, welcome to The Grid. Kali ini bareng gue Panji, dan di tangan gue udah ada Oppo Reno 13 5G yang udah gue pakai selama 3 bulan ke belakang. Nah, gue akan cerita gimana pengalaman gue selama pakai handphone ini, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe karena di channel ini kita bakal bahas hal seputar gadget, desain, dan teknologi di kehidupan sehari-hari. Itu nggak? Bener. Sip, lanjut. Nah, Sekarang coba lo ceritain experience-nya kayak gimana nih? Oke. Oppo Reno 13 ini sudah launching dari bulan Januari, artinya udah kurang lebih 4 bulan, dan bentar lagi sebenarnya akan ada yang baru gitu harusnya. Tapi menurut gua HP ini tetap menarik. Karena apa? Karena harganya banyak yang bilang kemahalan. Nah, sebelumnya gua mau disclaimer dulu kalau gua tuh adalah pengguna HP Android dengan 2 device. Jadi sehari-hari gua pakai 2 device Android, dan Oppo Reno 13 ini sempat gua pakai sebagai salah satu device gua selama hari ini. Kira-kira menurut lo gimana desainnya dari Oppo Reno 13 5G ini? Oke, menurut gue desainnya ini cantik ya. Gue pertama kali buka dan waktu itu langsung unboxing dan gue foto karena gue suka dengan desainnya. Untuk kategori HP mid-range, gue bisa bilang feel premiumnya tuh dapat banget. Dan size-nya pas. Gue adalah orang yang suka HP dengan size compact. Dan menurut gue Oppo Reno 13 5G ini bukan HP yang tergolong gede gitu, karena HP-HP sekarang mid-range tuh biasanya dibikin layarnya agak besar. Itu yang menurut gua feel premium itu dapat banget. Dan kesan mahalnya tuh dapat ketika lu pegang HP dan ada aksen-aksen semacam kayak butterfly effect ya kalau dilihat di HP-nya sendiri, dan itu jadi daya tarik sendiri menurut gua buat Oppo Reno 13 5G ini. Ke bagian layar nih, gimana layarnya? Kira-kira Reno 13 5G ini udah lo pakai buat apa aja? Layar sih, ya layar what do you expect lah ya. Untuk Android dia 120Hz, AMOLED, terus resolusinya juga 1.5K. Menurut gua udah nyaman banget dan cukup banget buat dipakai secara harian. Gua pakai nonton konten, main game gitu. Jadi semua hal yang gua butuhkan dengan layar yang disajikan tuh pas banget. Tapi yang paling gua mau highlight tuh sebenarnya yang paling gua suka tuh sebenarnya screen to body ratio-nya tuh kayak bezelnya tipis banget, dan dia bisa ngasih kesan premium tadi tuh dari bezel yang tipis ini gitu. Jadi enak aja dipandang. Beda dengan HP-HP mid-range yang mungkin bezelnya tebal atau nggak simetris ya atas sama bawah. Nah, lo kan suka foto-foto, bikin video gitu, street photography gitu kan. Nah, untuk Reno 13 5G ini gimana kameranya menurut gue? Jujur bagian ini melebihi ekspektasi gue, karena gue pertama kali pakai HP Oppo dengan ColorOS yang ternyata gue suka dari segi UI-nya, dan performance kameranya bisa dibilang bagus ya untuk di kelasnya. Ada beberapa hasil foto yang gue ambil dan juga video yang gue nggak nyangka kalau hasilnya sebagus itu, dan langsung gue post aja di sosial media waktu itu. Dan kemudian satu fitur lagi yang menarik dari si Reno ini menurut gue adalah tone warnanya itu, preset warnanya itu udah cukup menarik. Kayaknya bawaan dari seri Find X dan Find N ya, yang Find seriesnya lah, yang memang mungkin flagship. Jadi tonton kelas flagshipnya ini dibawa ke mid-range yang menurut gue jadi pengalaman asik aja buat lu yang suka fotografi dan main-main preset color tone warna. Selain itu, gue juga suka pakai fitur AI-nya. Jujur, gue bisa bilang kalau Oppo Reno 13 5G ini dan ya Oppo AI lah ya, sebenarnya salah satu yang terbaik saat ini karena untuk object eraser itu smooth banget, nggak ada glitch, dan gue nggak pernah ngalamin hal yang aneh-aneh ketika gue mau remove object, remove people kayak gitu. Terus enhanced clarity ini ngebantu banget buat ketika kita crop foto dan kemudian kita mau post di sosial media tapi kayak kurang
kurang tajam, dia pakai AI Enhanced Clarity itu jadi resolusinya jadi di upscale ke 4K. Ini juga salah satu fitur yang menarik dan gue yakin ini cuma ada di kelas flagship yang kemudian ada di kelas mid-range-nya. Sekarang lanjut ke performanya. Reno 13 5G ini lo pakai nggak buat main game? Oke, gue tuh bukan gamer, tapi gue main game. Dan dua game yang gue paling suka mainin adalah Honor of Kings dan juga Mobile Legends Bang Bang MLBB. Casual aja, dan untuk dapat pengalaman terbaiknya biasanya gue pakai settingan mentok rata kanan lah ya gitu. Dan ketika gue pakai di Oppo Reno 13 5G ini mainin dua game yang gue sebutin tadi, itu experience-nya bisa terbilang sangat baik karena gue nggak ngerasa ada panas yang berlebihan atau gimana. Gue nggak ngukur pakai termometer anyway, tapi gue bisa bilang masih nyaman dengan hangat-hangat yang biasa karena gue settingannya gue mentokin kanan. Itu yang bikin pengalaman again flagship experience yang coba ditawarkan di kelas mid-range-nya Oppo ya menurut gue. Oke, sekarang soal baterainya nih. Kira-kira baterainya bisa tahan seharian nggak? Dan chargingnya gimana? Cepat nggak? Oke, seperti disclaimer gue tadi, gue adalah pemakai dua handphone. Jadi ketika gue pakai Reno 13 5G bersama satu handphone lainnya tuh sebenarnya gue nggak pernah mengalami dan nggak bisa relate sama kondisi ketika lo habis baterai di tengah jalan gitu. Jadi gue selalu menggunakan sistem manajemen daya yang baik ketika gue harus berpergian. Tapi overall, gue sangat suka dengan fast chargingnya SuperVOOC 80 watt yang menurut gue ini sangat membantu banget ketika gue misalnya malam-malam lupa ngecas, terus pagi-pagi gue harus mau siap-siap lagi siap-siap berangkat, terus gue cas dulu handphonenya dan kemudian ketika gue selesai udah penuh. Jadi fast charging oke, baterai 5600 mAh yang menurut gue di kelasnya masih lebih unggul ya dari kompetitor sejenisnya. Dari Reno 13 5G ini kira-kira ada fitur menarik lain nggak? Nah, jujur yang belum sempat gue coba sendiri, tapi gue udah lihat ketika produk ini diluncurkan tuh adalah dia punya sertifikasi IP69 yang artinya bisa dibawa berenang, bisa dibawa nyelam di kolam air tawar lah ya gitu. Jadi itu salah satu fitur yang sampai sekarang gue pengen coba karena benar-benar ya gue nggak tahu sih dia punya underwater mode yang ada di sini dan bisa disetting sendiri dan katanya ada touch prevention juga supaya ketika lo di dalam air nanti nggak bikin screen-nya tuh kayak kesentuh-sentuh, kayak ada touch prevention di situ. Jadi untuk take foto, record video, untuk matiin layar itu bisa langsung dari tombol di sini. Jadi Reno 13 5G ini cocoknya buat siapa dan worth it nggak sih dengan semua fitur-fiturnya? Oke, menurut gua Reno 13 5G ini pas banget buat orang yang pertama pasti desainnya premium banget dan feel-nya premium yang tadi gua bilang feel premium itu lo dapet. Kemudian kamera dengan fitur AI-nya dan juga resolusi gambar yang dihasilkan itu menurut gua bagus banget. Jadi performa stabil, terus kemudian fitur-fitur unik kayak underwater mode tadi. Ibaratnya mungkin orang yang pengen punya smartphone flagship tapi budgetnya masih belum sejauh itu, dia bisa consider Oppo Reno 13 5G ini. Buat yang bilang HP ini tergolong mahal, menurut gue itu masalah perspektif aja sih. Karena dengan feel premium dan ketika lo nyobain sendiri, lo bisa tahu bagaimana sebenarnya handphone ini tuh value for money banget ketika dipakai sehari-hari. Jadi buat yang ngejudge dari spesifikasi dan segala macam, lo harus coba sendiri handphone ini. Oke, itu tadi review singkat dan berdasarkan hasil pengalaman pribadi gue pakai Oppo Reno 13 5G selama 3 bulan terakhir. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan seputar handphone ini, bisa taruh di kolom komen dan juga kasih tahu kita gimana. Dan jangan lupa like, apa sih? Cut. Oke. Ulangin ya? Ulang. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan seputar Oppo Reno 13 5G, taruh aja di kolom komen dan jangan lupa like and subscribe di channel YouTube dan Instagramnya apa sih? thegreatco.id. Okay. Lupa beneran. Ya, thegreatco.id. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube dan Instagram kita. Oke. Lolos nggak nih? Oke.